Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, yang memberikan kepada kami nafkah hidup dan rezeki pada hari ini. Allah yang memberkati kami dalam pekerjaan kami, aktivitas kami. Bapa yang kekal, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh menikmati malam hari ini dalam istirahat kami. Sebelumnya Tuhan, kami rindu datang kepadamu untuk merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh pemirsa yang mendengarkan. Semoga firman ini boleh menyirami hati kami yang hari semakin gersang, untuk boleh bertumbuh subur dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita Selasa 3 September 2024 yang berjudul Sang Pembinasa Keji. Bacalah Markus 13 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Cilakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, petunjuk apakah yang Yesus berikan dalam memahami merujuk kepada apakah pembinasa keji tersebut? Yesus tiba pada poin sentral dengan kehancuran Yerusalem dalam Markus 13 ayat yang ke-14. Dia merujuk pada pembinasa keji. Tuhan berkata bahwa pembaca harus memahaminya. Dengan perkataan ini, Yesus mengarahkan murid-muridnya kepada kitab Daniel. Terminologi ini muncul dalam Daniel 9 ayat 27, Daniel 11 ayat 31, dan Daniel 12 ayat 11, dengan paralelnya dalam Daniel 8 ayat 13. Bacalah Daniel 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang dibinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Siapakah yang diurapi dan siapakah raja yang akan datang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang diurapi dalam Daniel 9 ayat 26 diterjemahkan dalam kata Ibrani Masyiah. Dalam bahasa Indonesia Mesias. Mempelajari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 dengan cermat, jelaslah bahwa orang yang diurapi ini merujuk kepada kedatangan Yesus Kristus. Namun, siapakah raja yang akan datang itu? Yang membinasakan kota Yerusalem? Kota ini dihancurkan oleh jenderal Romawi Titus. Karena itu, masuk akal jika dia adalah raja, bisa dibaca pangeran, yang akan datang, yang dimaksud dalam Daniel 9 ayat 26 sampai ayat 27.
Kedua individu tersebut saling terkait karena cara Mesias diperlakukan mengutuki kota tersebut dengan kehancuran. Namun apakah gerangan pembinasa keji yang Yesus merujuk pada kitab Daniel maksudkan ini? Sayangnya, banyak ahli percaya bahwa kekejian ini merujuk kepada penodaan bait suci oleh Antiochus Epiphanes pada abad yang kedua sebelum Masehi. Saudaraku, tetapi penafsiran itu tidak cocok. Yesus menggambarkan pembinasa keji sebagai sesuatu yang terjadi setelah masa hidupnya di dunia ini. Sehingga hampir tidak bisa merujuk pada sesuatu yang terjadi 2 abad sebelum pelayanan Kristus di bumi. Gantinya kekejian tersebut memungkinkan besar merujuk pada penanaman standar kekafiran Romawi di Israel. Selama pengepungan Yerusalem pada akhir tahun 60-an Masehi, inilah tanda bagi orang-orang Kristen untuk melarikan diri, dan mereka pun telah melakukannya. Seperti nubuatan Yesus, Yerusalem hancur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita dapat belajar mempercayai Dia dan Alkitab dalam semua nubuatannya? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Semawi, Bapa yang kekal, Bapa yang memberikan kepada kami nubuatan-nubuatan untuk kami pelajari, dan atas petunjuk Tuhan kami akan pahami bagaimana kami mempersiapkan diri terhadap segala kekejian yang akan muncul. Tuhan, bila mana kami masih jauh dari harapan untuk lebih setia lagi, mampukan kami Tuhan. Tolong kami agar kami benar-benar menjadi umat-Mu yang setia. Berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini, jauhkan kami dari mara bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.